Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sri Suci Langdari dengan NIM 105401111723 dari kelas SD 3E. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah UKS dan Adiwiyata untuk menjelaskan manajemen berbasis Adiwiyata. Apa sih itu manajemen? Manajemen adalah proses untuk mengatur, mengorganisasi, dan mengendalikan kegiatan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen dapat diterapkan dalam berbagai bidang, baik untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu to make, yang artinya kontrol atau mengontrol. Dalam bahasa Indonesia, manajemen dapat diartikan sebagai mengendalikan, mengelola, atau menangani. Yang pertama, menurut Kamar, manajemen adalah upaya yang memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Yang kedua, menurut Winardi, manajemen adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Yang ketiga, menurut Wibowo, manajemen adalah proses yang melibatkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Di sini juga menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS adalah pendekatan manajemen pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, efisien, dan pemerataan pendidikan. MBS merupakan terjemahan dari School Based Management atau SBM. MBS memberikan keleluasan kepada sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan sesuai kebutuhannya. MBS juga melibatkan masyarakat dalam kebijakan pendidikan nasional. Adapun manajemen operasional sekolah Adiwiyata. Manajemen operasional sekolah Adiwiyata mencakup beberapa hal diantaranya. Yang pertama, tim Adiwiyata. Yang kedua, Pokja Adiwiyata atau tim pokok. Yang ketiga, komponen program Adiwiyata. Yang keempat, prinsip dasar program Adiwiyata. Yang kelima itu tujuan program Adiwiyata. Selanjutnya, peraturan kebijakan sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata adalah program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Ketahanan atau KLHK di Indonesia untuk menciptakan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kebijakan atau peraturan terkait program ini biasanya mengacu pada pedoman yang disusun oleh KLHK dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dalam manajemen sekolah. Adapun peraturan kebijakan sekolah Adiwiyata, yang pertama, pengelolaan lingkungan sekolah, membuat dan menerapkan tata tertib terkait kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan sekolah. Kemudian memastikan fasilitas pengelolaan sampah seperti pemilihan sampah organik, anorganik, dan B3, bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, integrasi kurikulum, mengintegrasikan materi pelestarian lingkungan dalam pelajaran seperti IPA, IPS, atau pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, kegiatan partisipatif, mengadakan kegiatan seperti penghijauan, lomba kebersihan kelas, atau kampanye hemat energi. Keempat, efisiensi sumber daya, mendorong penghematan penggunaan air dan listrik di sekolah.
Kelima, kementerian dengan komunitas. Bekerja sama dengan instansi lingkungan hidup, LSM, atau komunitas dalam upaya pelestarian lingkungan. Keenam, pengawasan dan evaluasi. Membentuk tim adiwiyata untuk membantu pelaksanaan program lingkungan di sekolah. Adapun program kerja sekolah adiwiyata meliputi yang pertama piket adiwiyata, yang kedua pemilihan sampah, yang ketiga pembudidayaan toga dan pembuatan greenhouse, yang keempat penerapan kawasan bebas asap rokok, kelima kampanye lingkungan, menanamkan rasa peduli dan kesadaran lingkungan, keenam antisipasi sampah agar tidak menumpuk, ketujuh pemanfaatan sampah atau daur ulang, kedelapan ekstrakurikuler berbasis lingkungan seperti pencinta alam dan sejenisnya. Adapun sumber daya manusia atau SDM di sekolah adiwiyata meliputi kepala sekolah, guru, staf, peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat yang peduli terhadap sekolah, warga sekolah adiwiyata berperan dalam program adiwiyata dengan tindakan kepedulian dan kesadaran terhadap lingkungan hidup sekolah. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang biasanya tersedia untuk menunjang program adiwiyata. Yang pertama, pengelolaan sampah. Tempat sampah terpilah, tempat sampah organik, anorganik, dan B3, bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, penghijauan. Greenhouse atau rumah kaca untuk menanam dan merawat bibit tanam. Yang ketiga, penghematan energi. Lampu hemat energi. Penggunaan lampu LED untuk efisiensi energi. Yang keempat, fasilitas air dan sanitasi. Sumur resapan untuk menjaga keseimbangan air tanah dan mencegah banjir. Yang kelima, media edukasi lingkungan. Papan edukasi lingkungan berisi informasi tentang pelestarian lingkungan, pengelolaan sampah atau penghematan energi. Adapun unit kegiatan murid sekolah adiwiyata. Program Jumat Bersih, yaitu kegiatan membersihkan solokan, memelihara kebun bunga, menanam bibit sayur, dan mengelola limbah. Penerapan gerakan 3R, reduce, reuse, reach, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang lomba kebersihan kelas. Program penghematan energi, gerakan menanam pohon, lomba daur ulang. Selanjutnya, anggaran untuk program adiwiyata. Anggaran untuk program adiwiyata di sekolah bisa bervariasi tergantung dari jumlah sekolah dan jenis sekolahnya. Yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana. Yang kedua, pelatihan dan edukasi lingkungan. Ketiga, kegiatan partisipasif. Yang keempat, pemeliharaan. Yang kelima, monitoring dan evaluasi. Adapun sumber dana. Yang pertama, dana BOS, bantuan operasional sekolah. Sebagian dapat dialokasikan untuk mendukung program adiwiyata. Yang kedua, donasi dari orang tua murid melalui komite sekolah. Yang ketiga, kerjasama dengan LSM atau perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang keempat, dana hibah pemerintah atau instansi lain, biasanya melalui program lingkungan hidup.
Adapun mitra kerja sekolah adiwiyata, instansi lingkungan hidup kabupaten atau kota, dunia usaha, organisasi massa, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup, ahli dan atau praktisi pendidikan, ahli dan atau praktisi lingkungan hidup, lembaga penjaminan mutu pendidikan. Itu tadi penjelasan dari saya tentang manajemen berbasis adiwiyata. Sekian dari saya. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.